Sadia. Ya, silakan, Mbak Yang Eri. pertama ada Rina di Sabungan. Ya, silakan. Pertanyaannya, siapa Ustadz yang harus memasak, membersihkan rumah, Iya. mencuci, dan Masya Allah. menyetrika pakaian, Iya. dan pekerjaan rumah lainnya yang memang berkewajiban? Apakah memang ini wajib bagi istri? Nah, silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bu Rina di Sabungan ya yang Iya. bertanya tentang memasak, mencuci, apalagi menyapu, menyetrika, apalagi Membersihkan rumah. membersihkan rumah itu sebenarnya kewajiban siapa Ustaz di rumah tangga antara suami dan istri Nah, ya. Memang para ulama menjelaskan itu tidak ada kewajiban istri. Karena memang kewajiban istri hanyalah dia melayani suami dan taat pada suami. Nah, cuma memang Mbak Irin apa namanya di dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengatakan ija shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zawzaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi. Apabila seorang istri kata Rasulullah SAW dia menjaga salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian juga dia menjaga puasa Ramadan, kecuali lagi ujur syar'i ya. Kemudian dia juga menjaga kehormatannya sebagai seorang istri, kemudian juga dia taat pada suami, maka kata Rasulullah SAW, kilalah dikatakan baginya udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi, maka masuklah ke pintu surga dari mana saja yang dia inginkan. Artinya dalam hadis itu kita melihat memang tidak ada kewajiban seorang istri untuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, karena kewajiban istri di yang keempat itu hanya taat pada suami. Ya, jadi memang ya taat pada suami ini Mbak Erin, ya kalau suaminya misalnya memerintahkan istrinya misalnya memasak, maka istri harus taat. Balik lagi berarti ya. Iya, kalau suaminya memerintahkan istrinya untuk masak, maka istri harus masak gitu. Sebagai bentuk daripada ketaatan seorang istri kepada suami. Kenapa Mbak Irin? Di dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasolihat, kata Allah. Maka wanita soleha itu kata Allah Subhanahu wa taala fasolihat dia qanitat. Qanitat ini maksudnya adalah istri yang solehah itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 34 adalah istri yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istri yang dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah istri yang taat kepada suami. Jadi istri yang taat kepada suaminya berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara daripada istri mentaati Allah adalah dengan taat kepada suami. Nah, jadi memang nggak ada memang perintah istri harus masak, istri harus mencuci, istri harus membersihkan rumah, menyetrika, nggak ada. Memang kewajiban istri cuma satu, taat kepada suami. Nah, itulah tadi kita katakan kalau suaminya memerintahkan istrinya masak, ya istri ya masak gitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi seorang istri jangan menganggap itu beban, karena itu adalah sebagai ladang amal seorang istri. Sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah. Maka siapa yang taat kepada suami berarti dia dianggap telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jadi kepada Mbak Rina di Sabungan ya. Jadi kewajiban istri hanya taat kepada suami. Ya kalau suami merintahkan masak ya masak, kalau suami merintahkan cuci ya nyuci gitu kan. Berarti balik lagi dong. Iya. Balik lagi ke awal. Begitu Mbak Irin. Tapi untuk pemaksaan, misal istri lagi sakit, kemudian istri ada pekerjaan yang lain, misal kayak lagi ribet misalnya ya. Lagi ribet, terus ada anak baby lah. Yang harus diurus juga. Dan istri kan harus ada juga me time kalau zaman sekarang bilangnya. Iya, harus ada. Suami juga ada me time, istri ada me time. Kalau begini, boleh nggak seorang suami memaksakan kamu tuh harus masak loh, padahal istrinya nggak bisa masak. Kamu tuh harus nyuci loh, padahal istrinya belum sempat menyuci. Kalau begitu gimana? Iya, jadi kata Rasulullah SAW, suami istri itu taubahnya seperti dua orang yang bersahabat. Ya, namanya sahabat itu artinya saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Jadi jangan pula nanti misalnya ketika
istri sudah sibuk ngurusin anak, belum nyebokin apa segala macam. Terus ada suami yang nggak punya rasa empati, rasa sensitivitas melihat istrinya repot gitu. Ya namanya orang bersahabat. Ya kalau ada sahabatnya yang kesusahan mestinya dibantu begitu sebagai dua orang yang bersahabat baik. Maka tidak seharusnya seorang suami membiarkan seorang istri yang sudah kerepotan, apalagi sudah capek seharian di rumah tangga, kemudian pula suami menuntut pula harus misalnya masakin ini, masakin itu. Ini suami yang bukan sahabat yang baik. Oleh karena itu mungkin sesekali tidak ada salahnya suami meringankan tugas-tugas istri, membantu menyapu kalau selagi sempat ada waktu luang, membantu ngomong anak misalnya kan. Atau juga mungkin misalnya melihat istri mungkin sudah tidak sempat masak, ya tidak ada salahnya sesekali istri diajak jalan-jalan makan di luar misalnya kan. Nah, sebagaimana kata Mbak Erin tadi, ya mungkin suami istri me time dulu seperti ketika dulu mereka masih baru-baru pertama kali menikah ya kan, lagi bucin-bucinnya misalnya kan, ya nggak ada salahnya misalnya menikmati waktu berdua dengan anak-anak, sesekali makan di luar, mungkin bisa makan makanan favorit mungkin yang dulu pernah ada sudah lama ditinggalkan karena sibuk mengurusi rumah tangga. Maka ini adalah bentuk daripada menjaga sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Jadi nggak ada salahnya ya. Jadi seorang suami itu harus pengertian terhadap istrinya. Jadi jangan sampai ada misalnya suami ya atau laki-laki nih yang sudah menjadi suami di rumah tangga itu malu untuk meringankan tugas istri di rumah tangga, sehingga nanti dia khawatir kalau misalnya nanti ada orang melihat dia sebagai suami bantu nyapu, bantu nyuci piring, bantu nyetrika, nanti dibilang suami, kalau bahasa kita sitir kiri ya, atau misalnya suami-suami takut istri, atau misalnya mungkin takut dikatain, kalau begitu gantilah celananya pakai kain sarung atau pakai rok misalnya. Enggak begitu pendengar obat hati ya kan. Jadi itu sebuah kemuliaan bagi suami, bahkan seharusnya sebuah kebanggaan, bahkan itu bisa menambah keromantisan antara suami dan istri kalau saling bantu-membantu di dalam urusan rumah tangga. Begitu Mbak Irin ya. Gitu ya Dinda ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, ya. Silakan Mbak Irin. Abdul di Pakal Dolok. Iya. Ustadz, apa hukumnya kalau suami kerja di luar kota jadinya mereka LDR sampai berbulan-bulan? Iya. Ya, terima kasih dari Abdul di Pangkal Dolok yang bertanya bagaimana ada antara suami dan istri yang terpaksa harus LDR karena juga melaksanakan kewajiban, yaitu sebagai suami mungkin mencari nafkah bagi rumah tangganya. Nah, ini bagaimana? Kalau bisa ya seperti misalnya tadi, ya boleh saja sah-sah saja LDR, tetapi jangan lupa misalnya ada hak istri di dalam diri kita, ada hak suami di dalam diri seorang istri. Jadi dulu pernah ketika di masa sahabat, waktu para sahabat itu diperintahkan untuk berjihad, sampai ada seorang istri yang bersenandung, bersair, mengungkapkan isi hatinya karena betapa rindunya, ya, betapa beratnya dia menahan rasa rindu kepada suami yang bertugas untuk melaksanakan kewajiban berjihad di medan tempur, sehingga rintihan hati dari seorang istri ini sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada para wanita muslimah waktu itu, berapa lama waktu bagi seorang wanita yang mampu dia tahan untuk berpisah dengan seorang suami yang dia cintai? Maka para istri menjawab, paling lama 3 bulan. Paling lama hanya 3 bulan waktu yang bisa ditanggung seorang istri untuk LDR dengan seorang suami. Sehingga itu menjadikan Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu menjadikan sebuah kebijakan bahwa tentara pasukan kaum muslimin yang ditugaskan berjihad di medan tempur itu wajib rolling dalam sekali 3 bulan. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Jadi kalaupun misalnya terjadinya LDR itu jangan lama-lama kepada siapa tadi? Bang Abdul di Pangkal Dolok ya. Jadi paling lama itu hanya boleh 3 bulan. Hanya kira-kira 3 bulan lebih lah
seorang istri sanggup menahan rasa rindu terhadap suami. Lebih dari itu tidak disarankan karena mungkin akan memunculkan hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang negatif, karena memang seorang suami punya kewajiban, seorang istri juga punya kewajiban. Jadi punya hak masing-masing antara suami dan istri. Maka wahai para suami dan istri, walaupun terpaksa harus LDR dikarenakan pekerjaan, ada memang Mbak Erin, ada juga teman itu LDR, dia suaminya di sini, istrinya di Medan, pulangnya ada mungkin sekali sebulan, sekali 2 bulan, ya memang tidak ada pilihan lain misalnya mungkin ya kan. Tetapi kalau misalnya memang masih memungkinkan untuk bersama, maka diusahakanlah antara suami istri itu kalau bisa nggak LDR lah. Ada juga sebagian orang Mbak Erin, dia memilih untuk mengalah. Ada istrinya yang mungkin terpaksa harus mengalah dengan berhenti kerja, atau suaminya mungkin minta dipindahkan kerja, kan masih ada opsi-opsi lain. Tetapi kalau mungkin opsi itu tidak bisa diambil misalnya, maka para khalifah telah mencontohkan, para sahabat mencontohkan paling lama hanya 3 bulan Mbak Erin, waktu untuk LDR antara suami dan istri. Demikian kepada hamba Allah di Pangkal Dolok tadi. Iya. Berikutnya ini agak lumayan panjang sedikit ya. Silakan Mbak Erin. Mama Akila di Panyangga. Ustaz mau bertanya, kita sebagai orang tua kan punya anak, dan nanti di akhirat anak ini jadi pertanggungjawaban kita. Apa-apa yang ia lakukan juga kita bisa kena azab atau dapat nikmat. Nah, gimana ya Ustaz kalau anak kita berpindah agama? Kita tidak bisa memaksa lagi untuk tetap di agama Islam. Nah, karena juga ada ayat lakum dinukum waliyadin. Apakah jika kita membiarkan atau memaksa anak kita menganut agama, juga akan kita pertanggungjawabkan nantinya padahal anaknya sudah dewasa? Terima kasih Mbak Erin, dan terima kasih pada Mbak Akila yang dari Panyanggar ya, yang bertanya tentang bagaimana tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anaknya, terutama kalau anak itu sudah dewasa, kemudian anak itu pula berpindah agama dari agama Islam ya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di dalam ayatnya, innad dina indallahil Islam. Jadi agama yang benar di sisi Allah, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi kalau ada misalnya hari ini anak yang murtad dari agama Islam, maka berarti telah terputuslah ikatan persaudaraan, ikatan darah, ikatan kekeluargaan antara orang tua dengan anak. Artinya ketika seorang anak itu murtad, dia keluar dari agama Islam, berarti telah selesailah kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Apalagi misalnya dikatakan tadi anak itu sudah dewasa. Nah, kalau anak sudah dewasa berarti dia bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dia lakukan. Dan seorang anak yang sudah dewasa nanti dia akan bertanggung jawab terhadap amal-amal yang dilakukan selama hidup di dunia ini, dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengarahkan anak kita, mengajarkan mereka, mendidik mereka tentang mengenal siapa Tuhan mereka. Agar nanti misalnya jangan ada sampai anak-anak yang dia keluar dari agama Islam. Nah, mungkin kenapa anak ini keluar dari agama Islam? Karena mungkin anaknya akidahnya, keimanannya terhadap Allah ini tidak benar-benar kuat, Mbak Irin. Dia tidak mengenal siapa penciptanya, bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dari sejak dini anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin itu perlu kita didik dengan ajaran Islam agar dia kenal siapa Tuhannya, siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sang penciptanya, siapa yang menciptakan dia, untuk apa dia hidup dan kemana dia nanti setelah kehidupan ini. Ini harus diajarkan agar dia paham makna hidup yang sesungguhnya, bahwa sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang berhak diibadahi. Oleh karena itu, kepada para orang tua, kewajiban kita adalah memberikan mereka nama yang baik, kemudian mengajarkan mereka tentang Islam, memperkenalkan mereka tentang siapa Tuhannya dan siapa nabinya, itu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka keluar dari agama Islam. Siapa keluarga kita yang mereka keluar dari agama Islam, maka terputuslah tali persaudaraan, terputuslah tali akidah di dalam Islam. Oleh karena itu begitu juga nanti di negeri akhirat. Siapa yang keluarganya keluar dari agama Islam, maka nanti
tidak ada lagi persaudaraan baginya baik di dunia maupun nanti di negeri akhirat yang abadi. Oleh karena itu, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka kewajiban orang tua adalah menjaga dirinya dan keluarganya termasuk anak-anaknya dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah jelas mengatakan bahwa siapa yang keluar dari agama Islam maka tidak ada tempat yang lebih baik baginya kecuali daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, wahai para orang tua, jangan sampai anak kita keluar dari agama Islam. Didiklah anak-anak itu dengan baik. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak-anak kita, mengajarkan mereka akidah Islam, mengajarkan mereka kenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, agar mereka tahu siapa jati diri mereka sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, menjaga anak-anak kita daripada keluar dari agama dari agama Islam. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum, Mbak Eri. Ya, Ustaz, berarti orang tua nanti di akhirat tidak akan bertanggung jawab lagi untuk hal itu ya? Iya, karena kalau dia sudah tadi mendidik anaknya, melakukan kewajibannya tadi, misalnya memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan akidah, dan segala macam, ya kan? Karena mungkin, tapi menurut saya kalau orang tua sudah mendidik itu, Mbak Airin, karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pasangan seorang budak yang berkulit hitam, tapi dia beriman kepada Allah, itu lebih baik bagimu daripada ada pasangan yang menarik hatimu, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah Allah ajarkan kepada kita. Makanya saya katakan dari awal tadi, didiklah anak kita dengan Al-Quran, didiklah anak kita dengan Islam, karena di dalam Islam itu telah diajarkan nilai-nilai. Karena mungkin biasanya Mbak Eri yang seperti itu, dia berpindah keyakinan mungkin dikarenakan jodoh, atau dikarenakan cinta, perjodohan, atau mencari pasangan hidup, sehingga gara-gara ingin menikahi pujaan hatinya karena di atas nama dasar cinta misalnya, sehingga dia rela melepas agama dan keyakinannya tadi. Padahal dikatakan tadi sebagaimana di awal, inna dina innallahil Islam, hanya Islamlah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya sekedar klaim, Mbak Irin. Dan kebenaran Islam itu bisa dibuktikan dan diterima akal sehat manusia, dibandingkan dengan agama-agama lain. Demikian, Mbak Irin. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Mary di Sibangkua. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau bertanya bagaimana hukum ber-KB karena tidak lagi mau menambah anak, mengingat besarnya biaya hidup sekarang. Iya, terima kasih kepada Mbak Mary di Sibakua yang bertanya bagaimana dengan hukum ber-KB karena tidak lagi ingin menambah anak, ditambah lagi sekarang Mbak Irin biaya hidup semakin berat gitu. Apalagi pajak setiap bentar-bentar naik gitu ya kan. Bentar-bentar pajaknya naik, bentar berasnya mahal, sudahlah mahal, hilang pula nggak ada berasnya begitu kan. Makin berat saja beban kehidupan kita di zaman ini begitu ya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada pasangan suami istri yang mereka sepakat ya berdiskusi dengan baik untuk tidak menambah anak, maka ini tidak ada masalah. Maka ber-KB adalah hal yang mubah. Mubah artinya boleh ya, boleh. Boleh dengan KB modern seperti sekarang, boleh juga dengan KB tradisional sebagaimana dulu juga pernah dilakukan oleh para sahabat di masa itu, yaitu dengan KB alami misalnya kan. Maka ini adalah hal yang dibolehkan di dalam Islam, tidak ada masalah selama antara suami dan istri sama-sama menyepakati dengan cara yang ma'ruf dan baik, nggak ada masalah. Jadi silakan saja, baik itu dengan alasan mungkin karena ekonomi semakin terasa berat, atau juga mungkin karena memang alasan mungkin menjaga nyawa daripada istri misalnya kan. Kalau mungkin istri sudah operasi 3 kali misalnya, mau nambah lagi 4 kali, berisiko misalnya dengan bisa berujung pada hilangnya nyawa orang yang dicintai seperti istri, maka tidak disarankan lagi misalnya untuk memiliki turun, maka tidak ada masalah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau sudah diberikan anak keturunan baik kita 3 atau 2, maka syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah, silakan ber-KB baik yang modern maupun yang alami. Dua-duanya adalah hal yang dibolehkan di dalam Islam dengan alasan sesuai dengan syariat ya. Tapi jangan sampai pula Mbak Irin, ada sekarang gerakan wanita yang dia
tidak punya anak, free child itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti misalnya tidak pingin punya anak gara-gara anak itu dianggap menjadi beban. Anak itu nanti dianggap menjadi sesuatu yang memberatkan. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya. Kalau ada anak yang terlahir ke dunia ini, itu karena sudah pasti Allah jamin rezekinya. Jadi tidak usah takut bayarin. Selama seorang hamba Allah itu dia mau berusaha, tidak berleha-leha, maka pasti akan Allah berikan rezeki. Jadi tidak usah khawatir kepada para orang tua. Jangan sampai pula nanti misalnya di dalam kehidupan ini menghilangkan nyawa anak-anak kita itu karena takut miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang menanggung dan memberikan rezekinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut. Oleh karena itu, silahkan tidak apa-apa menjaga jarak kelahiran, menjaga agar misalnya mungkin pasangan kita tidak menambah lagi demi alasan mungkin keselamatan nyawa, maka itu hal yang dibolehkan dalam Islam. Silahkan selama alasannya sesuai dengan syar'i, maka itu tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Irin. Ya. Bukan karena ekonomi dia nggak mau nambah anak. Dia takutnya baby blues tadinya. Baby blues. Mamanya gitu. Ada loh sekarang Ustaz, banyak saya lihat komentar-komentar orang gitu kan. Cukup deh anaknya segini aja dulu, demi apa? Demi kewarasan saya, karena ibunya begitu. Kalau alasannya gitu gimana Ustaz? Ya nggak ada masalah. Menjaga kewarasan istri kan juga hal yang penting begitu kan. Juga itu ya. Coba kasihan juga kan misalnya istri baru setahun lahiran lagi, tahun depan lahiran lagi. Ini kan ya kalau istrinya oke-oke saja. Tetapi kalau misalnya istri merasa berat atau merasa perlu sebagaimana tadi kata Mbak Irin itu menjaga kewarasan atau perlu me time, ya nggak ada masalah, dibicarakan dengan baik. Hal-hal yang boleh saja. Karena memang kalau nanti misalnya terjadi baby blues juga itu kan berbahaya Mbak Irin. Ya banyak hari ini peristiwa kita lihat di berita-berita media sosial atau televisi karena seorang ibu baby blues ya tidak terjaga kewarasannya sehingga justru anaknya malah menjadi korban begitu. Artinya anaknya justru meninggal dunia bahkan di tangan ibunya sendiri karena terjadinya baby blues. Nah, disinilah peran pentingnya seorang suami sebagai sahabat untuk memahami istrinya. Jangan pula karena keegoisan suami terus malah nanti menghilangkan kewarasan istri gitu hajar kan. Gitu ya, main hajar aja lah gitu kan. Ini kasihan seorang istri. Jadi antara suami istri sebagai sahabat baik-baiklah dibicarakan agar tercapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Demikian Mbak Irin. Berikutnya Ustaz silakan. Dari hamba Allah di sini. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukumnya dalam Islam jika suami tidak menafkahi istri karena penghasilan istrinya lebih besar? Dan istrinya memang tidak meminta, tapi apakah suami harus atau tetap memberikan sedikit nafkah? Ya, terima kasih pada hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertanya tentang bagaimana kalau ada seorang istri yang dia penghasilannya lebih besar daripada suami, apakah suaminya tetap wajib memberikan nafkah walaupun sedikit? Nah, jadi jawabannya seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, berapapun nafkah yang dia dapatkan hari itu, karena dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, tidak mengurangi takaran dan timbangan, maka seorang istri yang soleha, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan Allah kepada suaminya, yang telah diberikan oleh seorang suami kepada istri. Maka itulah rezeki yang halalan thayyiban yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu Allah jadikan sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga karena seorang suami Allah berikan kelebihan dalam urusan nafkah, Mbak Irin. Jadi banyak rumah tangga hari ini menjadi kacau balau dikarenakan seorang suami kehilangan peran ini, peran menafkahi rumah tangga. Kalau seorang suami kehilangan fungsinya menafkahi rumah tangganya, ini alamat rumah tangga dalam ancaman. Nah, artinya seorang istri menjadi kebalik, Mbak Irin. Betul. Akhirnya jadi harusnya yang suami jadi imam, ini malah istri yang jadi imam, jadi menafkahi keluarganya. Ini kan terbalik, Mbak Irin, peran ini. Padahal tadi dalam surah An-Nisa 30 Allah mengatakan peran itu ada pada pundak suami. Karena memang laki-laki ini telah Allah lebihkan
baik dari segi akal pikiran, baik dari segi fisik lebih kuat daripada para istri, para perempuan. Itulah kenapa Allah mengamanahkan beban nafkah rumah tangga ini, nafkah zahir ini di pundak seorang suami. Jadi kalau misalnya seperti kasus tadi, ada seorang suami yang ternyata rezekinya lebih Allah lebihkan daripada suami, maka tidak ada masalah. Tetapi bukan berarti kewajiban nafkah itu berpindah, Mbak Irin. Kewajiban nafkah itu tetap ada di pundak suami, berapapun penghasilan yang diberikan oleh suami kepada istrinya hari itu, maka terimalah wahai para istri. Karena itu seorang suami berusaha menjadi suami yang baik. Suami yang baik adalah suami yang memberikan nafkah kepada istrinya berapapun pendapatan yang didapatkan hari itu, walaupun mungkin penghasilan istrinya lebih besar, tapi kan istri tidak wajib memberi nafkah, ya kan? Yang wajib itu memberi nafkah adalah suami. Oleh karena itu, berilah nafkah wahai para suami kepada istrimu, seberapapun rezeki itu, kalau dia halal, maka insya Allah itu bernilai ibadah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Mbak Irin yang bisa kita jelaskan. Kalau begini Ustaz, Ya. Banyak sekarang kita lihat ya, karena suami penghasilannya sedikit. Ya. Istri yang mencari nafkah, bahkan istri yang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Suaminya ya udah begitu aja begitu. Memang benar dia hanya segitulah kemampuannya gitu ya. Bukan segitulah kemampuan dia, tapi dia malas aja gitu. Oh, belum maksimal ini maksudnya. Karena istrinya menurut dia mampu. Ada kasusnya seperti ini. Iya. Menurut dia istrinya mampu, istri aku mampu kok, udahlah dia aja lah begitu. Nah, ketika yang seperti ini saya lihat Ustaz, banyak di luar sana ketika suami bersikap seperti ini, jadinya tidak ada hormat dari seorang istri kepada suami. Nah, kalau misalnya memang demikian orangnya, dia sehat sebenarnya. Kalau dia mau mencari nafkah, dia mampu sebenarnya, tapi dia memilih untuk bermalas-malasan mencari nafkah. Salahkah dalam kondisi seperti ini seorang istri jadinya tidak hormat kepada seorang suami? Iya, terima kasih Mbak Irin ya. Jadi kalau ada suami misalnya yang belum maksimal di dalam urusan nafkah kepada keluarganya, ini dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Mbak Irin. Amat berdosa, masih tergolong suami yang menyanyiakan amanah dari Allah. Padahal istri dan anak-anak rumah tangga itu adalah amanah yang amat berat tanggung jawabnya kelak di hari akhirat. Jadi para suami-suami ini dimanapun berada, wahai para suami, jangan sia-siakan amanah itu. Maksimallah di dalam menafkahi rumah tanggamu ya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya karena istrinya PNS misalnya, kemudian suaminya nanti pekerjaannya adalah serabutan, nggak tentu, kemudian menjadikan seorang suami tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amanah menafkahi rumah tangga. Ini nggak boleh. Berdosa seorang suami. Oleh karena itu para suami ini harus amanah di dalam mengemban nafkah di dalam rumah tangga ini, karena sebagaimana tadi surah An-Nisa ayat 34 bahwa laki-laki ini Allah jadikan sebagai pemimpin, sebagai imam di dalam rumah tangga, sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di dalam rumah tangganya, karena Allah melebihkan dalam urusan nafkah. Kalau seorang suami kehilangan kemampuan di dalam menafkahi rumah tangga, artinya dia kehilangan kepemimpinan, sehingga sebagaimana kata orang, imaro jadi sitir kiri katanya kan. Jadi kan dia kebalik dia zolim, kebalik jadinya. Nah, jadi nggak boleh. Kalau misalnya ada seorang istri berlebih secara rezeki, bukan berarti menjadikan seorang suami itu menjadi malas-malas dan kemudian kewajiban memberi nafkah itu berpindah kepada istri. Kalau begitu kan menjadi kebalik, Mbak Irin. Ya, jadi supirnya ganti gitu. Ini kan nggak benar. Jadi oleh karena itu suami yang baik seharusnya adalah suami yang amanah, suami yang memang penuh-penuh bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Setelah dia maksimal berusaha, berapapun rezeki yang dia dapatkan, maka itulah yang terbaik yang mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan maksimal ya, jangan malas-malasan gitu. Banyak hari ini suami malah bermalas-malasan karena istri Allah lebihkan rezekinya. Jadi ada contoh dari Nabi kita sendiri, Mbak Irin, Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu lebih berharta, lebih kaya dari segi segi harta gitu kan. Tapi lihat Mbak Irin, bagaimana istri yang mulia, Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, menyerahkan kepengurusan hartanya kepada suaminya. Wahai suamiku, wahai Rasulullah SAW, ini hartaku, aku serahkan kepadamu, maka silahkan dikelola harta itu
kemudian engkau nafkahi aku, begitu. Jadi caranya begitu Mbak Irin. Jadi kalau ya. Ini agak iya. ada perbedaannya. Nah itu Ustaz, kalau itu kan Khadijah dengan Rasulullah. Iya. Bagaimana itu karena memang Rasulullah terpercaya mengolah harta istrinya. Bagaimana kalau sebaliknya? Tidak terpercaya mengolah harta istrinya ini nih. Yang ada suaminya nggak amanah nih misalnya. Malah menghabiskan lah, malah selingkuh lah sekarang. Padahal yang dia pakai adalah harta istrinya. Harta yang diamanahkan tadi ya. Makanya saya tadi bertanya, apakah salah seorang istri itu jadinya tidak hormat gitu loh ke suaminya karena kelalaian itu tadi ya. Kezaliman itu juga tadi. Ya pasti Mbak Irin, itu menjadikan hilangnya tadi yang kita bilang, hilangnya marwah, hilangnya harga diri, hilangnya kehormatan suami tadi. Karena dia menyanyiakan amanah misalnya. Sebagaimana tadi misalnya kalau Anda ini ada istri yang berlebih dari secara harta, lalu dia amanahkan kepada suami untuk mengelolanya, lalu suaminya dipakailah harta itu untuk menafkahi istrinya. Maka kalau suaminya menyanyiakan amanah ini, misalnya menggunakannya dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka ini berarti suami yang melalaikan amanah, menyanyiakan amanah. Tentu ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan yang tercela. Tidak boleh gitu kan. Kalau misalnya istri telah menitipkan amanah kepada suami lalu suaminya ternyata berkhianat, misalnya diam-diam tadi misalnya dipakai untuk judi online atau nambah hutang diam-diam atau misalnya nikah lagi misalnya diam-diam. Ini kan nggak baik Mbak Irin. Mana mungkin ada orang ingin berbuat kebaikan tapi dengan cara yang salah. Ini tidak baik, Mbak Irin. Jadi kebaikan itu juga selain daripada niatnya ikhlas juga caranya harus benar. Jadi nggak ada itu orang berniat baik tapi dengan cara yang salah, itu nggak benar. Sama itu misalnya Mbak Irin dengan kita misalnya mau ngasih sesuatu kepada kawan tapi dengan cara yang tidak baik, misalnya lu mau durian nggak? Tapi caranya saya kasihnya dengan dilempar misalnya, kan nggak mau orang Mbak Irin ya kan. Jadi niat yang baik harus dengan cara yang baik pula Mbak Irin. Demikian penghormat hati yang hormat. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Mbak Irin. Kampung Losong. Ya. Maaf Ustadz, mau bertanya di luar tema. Ya. Bolehkah seorang pria, Masya Allah, bolehkah seorang pria menikahi dua perempuan sekaligus dalam waktu yang sama? Ya, terima kasih Mbak Irin. Jadi seorang pria itu boleh menikahi dua perempuan dalam waktu yang sama asal perempuan itu bukan kakak adik. Saudara. Iya, bukan saudara, bukan kakak adik, maka nggak ada masalah. Tinggal nanti si laki-laki itu dia harus sanggup berlaku adil, ya kan, membagi waktu, membagi hartanya. Ya kalau si istri yang pertama misalnya diberikan rumah tipe sekian, maka istri yang satunya lagi juga harus diberikan yang sama. Kalau istri yang satu diberikan handphone tipe sekian, maka juga harus diberikan hal yang sama. Jadi selama suami itu mampu berlaku adil dalam urusan harta, dalam urusan nafkah zohir, termasuk juga dalam urusan nafkah batin, termasuk perhatian dan waktu, maka tidak ada masalah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dalam waktu yang bersamaan, baik itu 2, 3, atau 4, tidak ada masalah, tinggal dia harus mampu berlaku adil. Yang tidak boleh itu seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang kakak beradik. Nah, dalam saudara itu nggak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Kalau misalnya saya pernah lihat ya Ustadz, pria ini berpoligami dan dia membuat istri pertama dan istri kedua tinggal di atap yang sama. Itu boleh nggak Ustadz? Satu rumah? Iya, nggak ada masalah selama istrinya itu ridho terhadap apa yang mereka sepakati, itu nggak ada masalah. Selama suaminya berlaku adil dalam urusan nafkah, pakaian, perhatian, waktu, nggak ada masalah. Kalau misalnya kalau istrinya ridho misalnya tinggal dalam satu atap yang sama, ya nggak ada masalah. Tidak ada masalah dalam hal itu. Berarti tergantung keriduan daripada istrinya tadi, kesepakatannya begitu. Okay. Ya nggak ada masalah. Berarti nanti ijab kabulnya sekaligus atau gantian? Ya gantian lah. Berarti 2 kali dong ya? 2 kali ijab kabul, begitu Mbak Irin. 2 kali ijab kabul, 2 wali. Iya, penghulu juga. Iya, penghulunya tetap satu. Ya, cuma si laki-laki tadi kan berarti dia harus melakukan 2 kali akad nikah dengan perempuan yang berbeda tadi. Jadi nggak ada masalah. Boleh 2, bahkan kalau 3 atau 4 pun kalau memang sanggup sekalian 4 nggak ada masalah. Tapi cuma Islam membatasi sampai 4. Ada juga kita lihat banyak sering di berita media sosial kita lihat ada laki-laki yang menikahi 2 wanita sekaligus, bahkan ada yang 4. Tidak ada masalah selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka
tidak ada permasalahan di dalamnya Pak ini. Ya. Oke, ini saya kalau tidak pusing saya saja. Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Hamba Allah di Padang Matinggi. Iya, silakan. Ustaz, apa saja sih peran suami dan apa saja peran istri dalam mendidik anak? Iya. Apa peran suami dan istri di dalam mendidik anak ya? Jadi pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya suami dan istri punya peran dan tugas masing-masing ya. Tentunya kalau seorang ayah, dia menanamkan karakter seorang kepemimpinan. Karakter seorang imam yang harus dia tanamkan kepada anaknya sejak dini. Jadi anak-anak itu kita tanamkan nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai amanah. Bahkan bila perlu anak-anak kita itu kita ajarkan sejak dini bagaimana mereka mampu mandiri secara ekonomi. Karena kelak nanti anak-anak itu, ya kalau dia laki-laki, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam urusan rumah tangga. Begitu juga seorang ibu di dalam rumah tangga kepada anak perempuannya. Mendidik anak-anaknya dari sejak usia dini, bagaimana agar anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi ibu di rumah tangganya, untuk menjadi istri bagi suaminya. Maka inilah peran dan tugas tanggung jawab masing-masing. Karena memang seorang anak membutuhkan karakter seorang ayah sebagai laki-laki di dalam rumah tangga, sebagai panutan, sebagai imam, sebagai pemimpin. Maka seorang ayah perlu menanamkan nilai-nilai keberanian, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai amanah. Sementara seorang istri, dia perlu menanamkan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai penghormatan, kemudian juga mendidik akhlak dan adab-adab sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Maka inilah peran dan tugasnya. Mungkin antara suami dan istri itu di rumah tangga bisa berbagi peran. Mungkin kalau misalnya di dalam kehidupan nyata, kalau anak itu sudah usia kuliah, maka suami kebagian perannya tukang antar jemput. Kalau kita bilangnya panji. Pasukan penjemput anak dan istri. Suami itu kan punya tugas itu. Jadi ojeknya istri dan anak-anak gitu kan. Istri pulang dijemput, istri mau kerja diantar, istri anak-anak mau pergi sekolah diantar. Ini berbagi peran begitu. Nanti istri di rumah menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya, kemudian mengajarkan anak-anak tentang ayat-ayat Al-Quran, mengenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maka inilah berbagi peran. Alangkah indahnya misalnya kalau suami dan istri itu berbagi peran di dalam rumah tangga. Yang sering jadi masalah Mbak Irin di rumah tangga kalau hanya istri saja yang berperan, sehingga akhirnya nanti lama-lama istri merasa capek dan lelah begitu. Sehingga jenuh, jumut, akhirnya terjadi seolah-olah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Inilah yang sering menjadi masalah di rumah tangga. Maka amat penting antara suami dan istri itu berbagi peran di dalam rumah tangga. Maka ayah dan istri punya peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendidik anak. Apalagi peran utama seorang suami adalah menafkahi rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, memberikan waktu perhatian. Itu juga penting. Karena banyak hari ini laki-laki tidak peduli. Misalnya nggak bagi waktu. Dia lebih senang misalnya di warung kopi, tidak menanyakan bagaimana kabar istrinya hari ini, apakah terasa lelah atau tidak, bagaimana belajarnya anak-anaknya hari ini di rumah. Ini penting. Jadi tugas suami bukan hanya nafkah, tapi juga memberikan perhatian dan waktu. Sesekali ajaklah anak liburan, ajaklah istri me time ya bersama dengan anak-anak, ya itu penting. Untuk menjaga kewarasan, apalagi di zaman sekarang yang kata ibu tadi di awal itu, ini zaman sudah terasa berat Mbak Irin. Demikian barakallahu fikum. Ini soal pendidikan anak Ustaz ya. Kalau kita kan dalam Islam sebenarnya kalau misalnya orang jahat kepada kita itu jangan dibalas jahat. Nah tapi pada kondisi zaman sekarang Ustaz, kalau misalnya di sekolah tuh banyak pembulian. Iya, banyak kasus bully ya. Iya, betul. Bullying. Karena anaknya nggak membalas karena dia menjahati gitu. Boleh nggak Ustaz? Kita kan sebenarnya dalam Islam pengen gitu kan. Kita pengen anak kita tidak berbuat jahat, betul. Nah, tapi di satu sisi karena berita yang seliweran tuh udah banyak sekarang tentang pembulian. Kita jadi sebagai orang tua untuk wanti-wanti dan was-was anak kita akan merasakan hal yang sama. Jadi kita tuh mengajarkan kamu nanti kalau misalnya orang jahatin balas ya nak. Serius Ustaz, kamu tuh jangan diam aja, tapi jangan kamu yang duluan. Jangan kamu yang memang cari gara-gara. Ada saya lihat bahkan komentar, perkara nanti anggo mandang ini udang tangi. Gitu. Ada bapak-bapak begitu. Daripada lu yang jadi korban gitu. Begitu. Dari anggo jahati hiyo, jahati pulang. Anggo yang tangi roh gitulah, roh Quran. Gitu. Banyak begitu sekarang. Nah,
boleh nggak kita sebagai orang tua ini mengajarkan untuk anak membalas kejahatan yang memang bukan dia yang menjahati duluan? Iya, terima kasih Mbak Irin. Kalau menurut saya ini sebenarnya pada self defense ya, Iya, betul. kemampuan menjaga diri atau mempertahankan diri daripada hal-hal yang buruk misalnya. Maka ini nggak ada masalah diajarkan dalam Islam. Makanya dalam Islam tuh kita dianjurkan untuk mengajari anak-anak kita berkuda. Artinya kan berkuda itu kekuatan fisik Mbak Irin, memanah, berenang, bahkan ilmu yang lainnya misalnya, maka ini dianjurkan. Ya mungkin misalnya ilmu bela diri kalau hari ini misalnya, maka tidak ada salahnya kita mengajarkan itu kepada anak kita, apalagi di zaman hari ini yang justru banyak kejadian kejahatan bahkan bullying justru muncul bukan dari orang yang jauh, bahkan justru ternyata muncul dari orang-orang terdekatnya sendiri. Maka kita perlu mengajarkan itu kepada anak kita agar mereka berani speak up, agar mereka berani berbicara, berani mengatakan tidak, berani menolak, itu penting. Nah, karena Islam juga memerintahkan untuk bagi kita untuk menjaga diri kita tadi. Ya alladzina amanu qu anfusakum tadi, menjaga diri dan keluarga kita itu diperintahkan oleh Allah. Maka tidak ada masalah kita bekali anak-anak kita hari ini, di mana dunia hari ini karena tidak diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak tantangan di luar sana. Ya kan? Bukan hanya dari orang terdekat, bahkan dari orang di luar sana pun banyak hari ini kejadian Mbak Irin, ada yang diculik lah, ada yang macam-macam Mbak Irin, sehingga membuat kita para orang tua ini takut, khawatir juga, nggak bisa bilang nggak khawatir gitu. Maka kita didik anak kita dengan sebaik mungkin, didik dengan Al-Quran, didik dengan ilmu, mempertahankan diri. Kalau nanti ada anak yang misalnya dikasari, dibully, mereka harus berani speak up atau berani menolak dan mempertahankan dirinya. Itu harus diajarkan Mbak Irin. Jadi nggak ada masalah. Iya, begitu Mbak Irin. Yang terakhir nih Ustaz Ya, silakan. Bang Cepis di Panjanggan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, silakan Bang Cepis. Dari Arab Saudi sampai ke Sidimpuan, kata beliau ya. Belum ada yang memasang foto Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Betul. Di seluruh dunia lah ya. Iya. Katanya belum ada tukang foto yang pada waktu itu. Iya. Tapi mengapa Nabi Isa ada fotonya, sedangkan Nabi Isa puluhan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Bang Cepis yang bertanya tentang kenapa tidak ada foto daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak hari ini beredar foto-foto yang seolah-olah sosoknya menggambarkan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, memang di dalam Islam para ulama menjelaskan bahwa para nabi dan rasul itu tidak boleh digambarkan Mbak Irin. Kenapa? Kenapa tidak? Bahkan bukan hanya para nabi dan rasul ya Bang Cepis dan Mbak Irin dan pendengar hati, bahkan para ulama-ulama dulu Mbak Irin itu banyak yang mereka dulu tidak mau difoto atau digambarkan begitu. Kenapa? Karena khawatir. Khawatir apa? Khawatir nanti umat ini salah di dalam beramal. Artinya apa? Menjadikan foto itu sesuatu yang dikultuskan. Jadi ke situ diagung-agungkan begitu. Sehingga lebih diagungkan daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah foto itu nanti disembah-sembah, dianggap keramat. Ini kan syirik Mbak Irin. Menganggap sesuatu foto itu punya nilai yang lebih. Kalau dikantongi nanti bisa menjadi jimat misalkan. Ini kan syirik Mbak Irin. Nah, itulah kenapa jangankan Nabi dan Rasul. Dulu waktu Mbak Irin, waktu saya juga waktu sekolah di pesantren dulu, banyak itu guru tuh nggak mau difoto. Mereka nggak mau difoto. Bahkan ada para ulama yang ada sebagian itu yang mengharapkan dirinya untuk difoto. Karena dia khawatir itu dirinya nanti foto itu dipajang, diagung-agungkan, dilebih-lebihkan, dianggap suci, dianggap memiliki sesuatu hal yang punya nilai lebih. Nah, ini kan menjadikan kita terjatuh kepada perbuatan dosa besar, yaitu dosa syirik. Dosa menganggap ada sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak boleh. Mungkin alasannya salah satunya adalah itu. Kenapa para nabi-nabi itu dan rasul itu tidak digambarkan? Maka kalau ada hari ini misalnya seperti kata Bang Cepis tadi, kok ada foto Nabi Isa misalnya, dapat kita duga bahwa itu sebenarnya adalah buatan-buatan orang-orang yang suka melebih-lebihkan saja. Suka mengkultus-kultuskan sesuatu. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, nabi itu
tidaklah ada bedanya dengan kita kecuali mereka adalah orang-orang yang Allah berikan wahyu. Tak ada bedanya. Cuma bedanya mungkin mereka punya kekhususan saja yang Allah jaga mereka dari kesalahan karena mereka dituntun oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah mungkin alasannya kenapa tidak ada foto Nabi dan Rasul, karena khawatir para ulama kita termasuk para nabi itu disalahgunakan, terjatuh pada perbuatan yang syirik. Demikian Mbak Irin dan demikian Bang Cepis. Baik. Ya, barakallahu itu fikum. terakhir ya yang bisa kita tanyakan sahabat Gis, sudah pukul 17.59 menit ini. Masih ada pertanyaan belum terjawab berarti? Tidak, saya aja yang banyak Oh, pertanyaan. Masya Allah. Berarti selesai nih pertanyaannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin langsung saja ya closing statement kita di sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak Irin dan terima kasih seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan pertanyaannya. Adapun kesimpulan kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana tema kita tadi katakan bahwa mengatasi berbagai problematika kehidupan di rumah tangga. Oleh karena itu, seluruh pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rumah tangga kaum muslimin, kalau kita di dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini, banyak-banyak kita bersabar, jangan kita langsung emosi, kemudian kita suka memaafkan orang lain. Bukankah bersabar dan memaafkan itu adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabar adalah perbuatan yang baik yang Allah janjikan balasan surga. Memaafkan juga adalah sifat yang mulia. Kalau ada istri yang salah, dimaafkan oleh suaminya. Kalau ada suami yang salah, dimaafkan oleh istrinya. Maka dua-duanya menjadi hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bukan berarti hina, memaafkan bukan berarti juga kita menjadi orang yang lemah. Bersabar, memaafkan, bahkan sampai mendoakan. Pada level mendoakan ini luar biasa Mbak Irin. Sudahlah disakiti, dimaafkan, didoakan pula kebaikan kan. Ini luar biasa. Biasanya kalau sudah disakiti, biasanya didoakan kejelekan misalnya kan. Mampus aja tuh orang misalnya. Ini enggak. Tapi Islam mengajarkan bagi kita sebagaimana dalil-dalil yang kita bacakan tadi, surah At-Taghabun, surah Al-Imran, kita diperintahkan untuk bersabar, diperintahkan untuk memaafkan, diperintahkan bahkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin telah menjadi ujian bagi kehidupan rumah tangga kita. Maka dengan begitulah insya Allah kita akan mendapat posisi kemuliaan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar perhatian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama rumah tangga kita sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga anak-anak kita dari perbuatan narkoba, perbuatan maksiat. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Barakallahu fikum. Demikian, sampai ketemu di Obat Hati minggu yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gis, demikian untuk program Obat Hati hari ini ya sahabat, edisi Sabtu 23 Agustus 2025. Udah pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat, sampai ketemu minggu depan lagi, dan jangan lupa kami akan hadirkan Obat Hati setiap hari Sabtu pukul 17 hingga pukul 16. Mohon maaf ya, pukul 16 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Agin juga sahabat Gis rehat sejenak, nanti akan kembali di pukul 19 waktu Indonesia Barat menemani Anda hingga pukul 20 malam. Tetap berpadu di 106,6 Kiss FM, inspirasi Anda. Minum lah Ustaz kopi. Iya. Mama siapa? Oh, di mana ini pasar murah? Pasar. Oh, yang di Laman Bolak. Iya. Lumayan loh bawang merah segitu. Masya Allah. Sekarang harga bawang merah udah 58.000 sekilo. 38.000 Kalau di situ ya. 30-an. Masih murah ya. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Kiss, berita utama pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Airin Az-Zahra. Dikabarkan dari Jakarta, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyampaikan teguran dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan kesehatan jemaah haji Indonesia. Pada hari kelima setelah Arafah, Gus Irfan mengatakan jikalau dirinya bertemu dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kemudian beliau mengaku mendapat teguran serupa ketika ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud.
Sabaris boleh mengatakan pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir angka kematian jemaah haji Indonesia sekitar 60 orang saja. Sementara Sabaris Indonesia tahun ini 470-an orang. Dan sahabat, karena itu sebagai penyelenggara BP Haji akan mulai bekerja sama dengan Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia dalam program manasik kesehatan untuk jemaah haji. Calon jemaah haji nantinya akan menjalani treatment khusus yang dilakukan oleh Pardoki dan selama kurang lebih 1 tahun sebelum keberangkatan. Ditemui dalam kesempatan yang sama, sahabat, Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Pardoki, Mukhtaruddin Mansur, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan 16 poin rekomendasi untuk transformasi kebijakan istitoha kesehatan haji bersama dengan BPH. Di antaranya adalah penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Pilantus niruri yang dikombinasikan dengan multivitamin. Kita ke informasi berikutnya, sahabat. Dari Kisaran dikabarkan seorang nenek berusia 51 tahun diamankan oleh unit reserse kriminal Polsek Kota Kisaran setelah nekat mencuri harta milik lansia berusia 80 tahun di Jalan Merak, Kelurahan Lestari, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. NRH 51 tahun nekat mencuri uang dan perhiasan milik korban dengan total 369 juta rupiah. Kapolsek Kota Kisaran itu Syamsul Bahri menerangkan bahwa kasus ini bermula ketika korban dikunjungi oleh temannya dengan alasan rindu dan hendak berjumpa. Tersangka NRH Sahabakis sempat juga tinggal di rumah korban selama 3 hari. Namun setelah 3 hari menginap di rumah korban, NRH diduga mencuri uang dan perhiasan emas milik korban dari dalam lemari pakaian. Korban sadar setelah tersangka pulang. Setelah diperiksa ternyata semua perhiasan miliknya menghilang. Korban langsung membuat laporan ke Polsek dan juga langsung melakukan penyelidikan. Saat diamankan, tersangka sempat berkilah dan tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah diperiksa, telepon genggam milik tersangka ditemukan adanya foto-foto perhiasan milik korban. Dan sahabat guys, yang mengatakan bahwa emas-emas milik korban digadai oleh tersangka untuk membayar hutang miliknya. Demikian berita utama pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nantikan berita utama berikutnya 1 jam ke depan. Saya Airin Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.